Terkait rasa empati peduli, banyak pitutur leluhur yang bisa kita ambil seperti urip iku melaku, babarengan karo waktu, sing bisa gowo lakumu, supaya bisa apik nasibmu artinya hidup itu terus berjalan, bersamaan dengan waktu yang dapat membawa tingkah lakumu, agar baik bernilai hidupmu. Di era yang dianggap serba modern ini, terkadang kita lupa untuk peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Terkadang kita lupa juga masih ada saudara kita kaum difabel yang perlu kita rangkul untuk ajak bersama maju bareng. Ada yang menarik dari rasa empati kepedulian dari pemerintahan Karanganyar terkait program Desa Peduli Pemberdayaan Difabel. Inilah salah satu contoh teladan di salah satu pemerintah Karanganyar di wilayah Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah melakukan giat pemberdayaan keterampilan difabel. Belum lama ini tanggal 5 November tahun 2024. Berikut laporan tim berita Solo Raya TV channel YouTube dalam program Sudut Pandang. Untuk satu bisa mengumpulkan teman-teman bapak itu bisa kumpul di desa, bisa ketemu teman-temannya, bisa sudah gula. Kedua kita kasih keterampilan buat pot, buat apa saja lah untuk di bapak desa Karanganyar. Tapi ini kegiatannya sudah lama sebenarnya Pak ya? Ini sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun ya? Tapi kita setiap kegiatan kita beda program. Kemarin itu buat turus ya, turus. Hari ini kita buat pot gato dari Iya. dari Apa? Nah nanti Pak Lurah juga Pak Kades juga sendiri akan membantu dan mendorong terus ya kegiatan kreativitas seperti ini ya? Iya, kita mendorong kalau bisa diperdayakan di rumahnya masing-masing. Nanti kita bisa mengambil untuk kita jualkan. Oh gitu ya. Untuk keterampilan di rumah dan mungkin setiap kita kumpulkan di desa, dalam arti dia ketemu teman-temannya. Ternyata pada waktu juga diperhatikan pemerintah desa. Iya. Ya, harapannya ke depan apa Pak dengan adanya kami kita tidak membeda-bedakan itu semua warga kami tidak bedakan itu difabel itu yang bukan difabel. Kita beritahu usahakan kita jaring untuk bisa komunikasi dengan pemerintah desa. Terima kasih Pak Sugito. Ya, kita peduli terhadap difabel desa Karanganyar itu terutama kan dia banyak yang pesimis. Dalam arti dia karena difabel dengan kondisi dari fisiknya, dia kadang-kala berpikir hidup itu sudah pesimis. Maka bagaimana kita menggerakkan agar semangat, difabel itu punya jiwa yang tidak lemah, yang kuat dalam kehidupan, sehingga bisa berdaya, bahkan bisa melebihi orang yang sempurna. Dengan potensi yang ada, dia berani untuk maju dan untuk percaya diri. Karena tanpa percaya diri itu dalam kehidupannya dia itu merasa bahwa dia itu seperti sampah. Jadi hidup itu tidak ada gunanya gitu. Maka kita membangkitkan dari rasa itu agar dia punya semangat dalam kehidupan. Membangkitkan secara mental. Ya, secara mental. Ya, secara mental dia itu kan banyak berpikir tentang kehidupan itu adalah pesimis. Jadi merasa dia tidak mampu dalam segala bidang. Padahal dia punya kemampuan, tapi kepercayaan itu dia kurang. Maka di sini kami bagaimana agar dia punya kemampuan dan punya semangat, kita memberikan motivasi. Dan kita banyak yang memfasilitasi daripada difabel yang ada di Karanganyar. Desa Karanganyar itu terutama kan dia banyak yang pesimis. Dalam arti dia karena difabel dengan kondisi dari fisiknya, dia kadang-kala berpikir hidup itu sudah pesimis. Maka bagaimana kita menggerakkan agar semangat, difabel itu punya jiwa yang tidak lemah, yang kuat dalam kehidupan, sehingga bisa berdaya, bahkan bisa melebihi orang yang sempurna. Dengan potensi yang ada, dia berani untuk maju dan untuk percaya diri. Karena tanpa percaya diri itu
dalam kehidupannya dia itu merasa bahwa dia itu seperti sampah gitu. Jadi hidup itu tidak ada gunanya gitu. Maka kita membangkitkan dari rasa itu agar dia punya ya semangat dalam kehidupan. Membangkitkan secara mental. Ya, secara mental. Ya, secara mental dia itu kan banyak berpikir tentang kehidupan itu adalah pesimis. Jadi merasa dia tidak mampu dalam segala bidang. Padahal dia punya kemampuan, tapi kepercayaan itu dia kurang. Maka di sini kami bagaimana agar dia punya kemampuan dan punya semangat, kita memberikan motivasi. Dan kita banyak yang memfasilitasi daripada difabel yang ada di Karanganyar. Ini kalau orang sudah terkena mentalnya turun itu sangat berbahaya ya? Iya, tetap lemah dalam segala hal, lemah bekerja, lemah berpikir, dan bahkan dia seakan-akan itu tidak punya harapan hidup itu, tidak punya cita-cita. Nah itu yang menjadikan saat ini perlu penanganan mental yang kepercayaan yang tinggi terhadap pribadinya, agar dia tumbuh kepercayaan yang tinggi bahwa dia bisa Dan mampu ya. dan mampu. Dan ini justru juga meningkatkan secara kebangkitan secara spiritual juga dibandingkan ya. Iya. Bahwa apa yang terhubung dengan, kalau bisa melihat semua ini dengan rasa syukur atau menerima apapun dari apa yang diciptakan oleh kita. Sebetulnya di hadapan Allah itu manusia sama. Dan pencipta itu kan kadang-kala bahwa dia punya suatu orang yang nanti bisa berkualitas dalam hidupnya. Maka ada yang sempurna, ada yang tidak. Difabel adalah orang yang tidak sempurna. Dan itu memang di hadapan Allah itu sama. Kalau dia bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah, saya yakin dia akan mampu dalam hidup dan akan kuat dalam segala hal. Iya, sebetulnya Allah menciptakan itu semua ada potensinya. Tapi kan potensi itu berbeda-beda. Dan potensi itu kadang-kala tidak menyadari bahwa potensi kalau dia sadari dan dia lakukan yang terbaik, potensi itu akan muncul hal-hal yang terbaik. Di luar dugaan juga ya. Iya. Maka kan perlu sekali kita untuk menyadari bahwa semua pemberian Allah itu kita semua dari segala hal. Kita istiqomah bahasanya itu, menerima apa adanya, sehingga kita akan terbuka semangat-semangat yang luar biasa. Semangat luar biasa, dan ini juga semangat yang semua apapun bisa kita lihat dari anugerah yang Gusti Allah itu ya, dari Iya. kekuatan yang dibangun ya. Betul. Jadi kalau dalam peribahasa itu ada bahasa Arab manjada wajada. Artinya apa? Siapa yang tekun bakal tekan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Itu. Kalau secara falsafah Jawa, Sopo kang tekun bakal tekan. Itu bahasa Jawa. Jadi segala hal itu ditekuni, benar-benar diterima, ditekuni, pasti akan dia itu nanti akan ya sukses, berhasil, akan tekan. Bahasa Jawa tekan itu berarti cita-cita akan tercapai kalau kita punya ketekunan dalam segala hal potensi yang ada. tanpa mengeluh ya? Tanpa mengaruh. Tanpa mengeluh ya? Tanpa mengeluh, betul, tanpa mengeluh. Tapi kalau mengeluh mungkin kita banyak kendala dalam berpikir dan maupun dalam kebijakan, sehingga jauh dari harapan. Apa yang bisa dilihat terselaraskan ini semuanya untuk dalam pengambilan kebijakan dalam semua hal, melihat semua. Ya, ini masalah kebijakan itu kan untuk menuju kepada keadilan. Bagaimana kita itu bisa adil dalam kehidupan. Adil bukan berarti sama, tapi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi rezeki kadang-kala kita beda, karena sudah di sana sudah ada tandingannya. Kita bekerja siang malam,
Kalau rezeki itu dari Allah ya segitu ya kita syukuri. Tapi ada yang kerja 1 jam tapi hasilnya luar biasa. Ya kita harus menyadari itu bukan hak kita. Tapi kita juga baik kepada orang. Adigung itu kalau dalam pitutur Jawa itu adigung itu aja nganti dadi wong kuwi rumangsa luwih karo gumbedhe. Gumbedhe ya cara bahasane iki sombong. Wis ora nganggep wong liya kuwi bermanfaat. Rendah. Bahasa ini kaya sampah. Adigung adiguna. Jadi wong ya sing mlakuane nggon penguripane sing duwe rasa nembah manah. Ya cara nggon pitutur agama Islami kiamang wasu dan wa ala junudin yatawakal. Melakukan bumi sing rendah diri. Jadi orang rumangsa luweh apa sing dinduweni, apa kepinterane, apa pondone dibulbulke. Padahal kuwi mau kudu ditibane karo sing kuwasa. Suatu saat masane dijupuk. Diguna kuwi wis ora nek manfaate. Tapi suatu saat apa yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah dan nanti pada masanya itu akan diminta oleh Allah. Ini hanya ujian dunia ini. Iya betul, hanya ujian. Bagaimana kita kemanfaatan bagi semuanya ya. Iya. Untuk seluruh alam semesta ini. Betul. Jadi kita sebagai manusia itu harus tidak punya rasa khawatir. Karena apa yang ada di dunia itu yang menciptakan juga dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Jadi kita harus tidak punya rasa khawatir, takut karena semua itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Semua kita adalah terpilih, kurang pilihan ya. Semua Iya. kita dilahirkan dengan pilihan. Ya, tinggal kita ya Pak ya. Tinggal kita, betul tinggal kita yang melakukan dalam kehidupan ini. Maka kita tidak boleh adiku. Kita merasa semuanya super. Kita bangga dengan diri kita, bangga dengan apa yang kita miliki. Apa? Ya, dan menganggap orang lain itu tidak ada artinya dalam kehidupan. Itu kesalahan bagi kita. Tutur Jawa itu benar-benar kalau kita rasakan dan kita pahami, kita hayati luar biasa. Ini tingkat level apapun ya, dari pemimpin. Iya, apalagi pemimpin itu harus momot, mituhu, mitayani, itu jiwa pemimpin. Jadi mituhu sesuai dengan aturan harus dilaksanakan. Momot itu segala apa yang ada berbeda-beda itu harus kita wadai dengan kenegarawanan yang sejati. Jadi bisa mengereng. Kalau bahasa Jawa itu seperti laut, dikasih gadang, disupi tidak masalah. Dibuangi apa, tetap menerima. Nah itu falsafah Jawa Pintur Jawa. Jadi kita kalau hidup itu sudah bisa menjadikan dodo kita itu jembar. Kita itu punya kesabaran dalam hidup. Itu dibutuhkan sekali. Tanpa kesabaran kita hidup, kita itu akan merasa apa-apa itu akan ya tadi yang disampaikan adik. Itu akibat efek dari adiguna akan berakibat efek itu terhadap dirinya sendiri. Betul. Apalagi sebagai pemimpin itu memang kalau punya rasa adiguna itu fatal dalam kepemimpinan. Jadi tidak bisa mengayomi masyarakat, tidak bisa menjalankan aturannya, dan juga dia tidak mintuhu, apalagi mitayani.
Metayani itu berarti apa yang saat ini yang dikeluhkan oleh warga masyarakat, kita akan bisa tahu. Bahkan masalah itu timbulnya dari masyarakat, bukan dari pemimpin. Nah ini perlu sekali memang Pitutur Jawa itu kita gali lagi sehingga sebagai referensi dalam kehidupan, berwawasan yang luas, tidak hanya sempit. Gitu. Jadi sinau bareng, ngocahi bareng. Iya. Tentang urip. Matur suwun.